Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 024. Surat keputusan pengangkatan Direktur Utama atas nama Bapak Asgardian. Padahal sebelumnya ia diturunkan sebagai security dari wakil direktur. Kini diangkat orang nomor 1 di kantor pusat yang membawahi 5 perusahaan besar. Semua pegawai banyak tercengang mendengar nama Bapak Asgardian ditunjuk untuk menjabat direktur utama. Maisie hanya tersenyum sambil menatap Bapak Asgardian yang masih memakai pakaian dinas security. Bapak Asgardian pun merasa tidak percaya dengan hal ini. Akhirnya Maisie menyampaikan dan agar Bapak Asgardian untuk duduk di tempat yang telah disediakan di samping tempat duduk Bapak Sinovic. Bapak Asgardian masih tidak percaya juga, tapi ia sadar tidak mungkin surat keputusan pengangkatan itu palsu, karena orang yang menandatangani surat tersebut di depan mata. Akhirnya Bapak Asgardian beranjak dari tempat duduknya dan menuju tempat duduk di samping Bapak Sinovic. Akhirnya Maisie menyampaikan bahwa pengangkatan direktur dan wakil direktur yang baru merupakan keputusannya yang sudah tepat, dan ia berharap atas pimpinan yang baru akan memajukan perusahaan kita ini lebih baik. Mulai besok khusus Bapak Asgardian untuk bekerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai direktur. Karena saya sudah mempercayakan kepada kalian semua, maka kalian harus bisa memaknai tujuan saya ini. Sekarang semenjak ditinggal bos besar, maka semua saya mengambil alih tugas almarhum bos besar. Acara telah selesai. Semua pegawai dipersilakan untuk beristirahat sebentar sebelum melanjutkan tugasnya masing-masing. Hari sudah sore. Mereka semua pada waktunya untuk mengakhiri pekerjaannya. Namun semua pegawai sudah pada pulang. Maisie memanggil Bapak Asgardian untuk menghadap ia di ruangan. Maisie berpesan supaya Bapak Asgardian bisa memimpin semua perusahaan di bawah naungannya. Sudah memberi pesan mereka berdua keluar untuk pulang. Sesuai pesan dan tugasnya, Bapak Asgardian masuk kantor. Di hari pertamanya sebagai direktur, ia sudah memberikan suatu terobosan untuk meningkatkan perusahaan. Lain halnya dengan Maisie. Mulai hari itu ia tidak masuk kantor seperti biasa. Ia hanya di rumah saja. Bukan berarti ia harus lepas tugas sepenuhnya. Sebagai pemilik perusahaan ia tetap berusaha bagaimana agar perusahaannya tetap sukses. Semenjak ditinggal almarhum Bapak Marzegas, semua harta kekayaan yang dimiliki almarhum Bapak Marzegas sudah menjadi haknya Maisie. Karena ia penerima harta waris, sekarang ini ia sudah menjadi bos besar, memiliki 5 perusahaan ternama. Ia tidak menyangka nasib akan berpihak padanya. Apalagi teringat masa-masa baru ditinggal kedua orang tuanya. Serba kekurangan, bahkan makan tak makan. Perut sering menahan lapar berhari-hari. Kehidupan yang sangat pahit. Tapi ia tetap kuat menghadapi kehidupan yang begitu kejam. Banyak orang memandangnya sebelah mata. Kesabaran selalu ia tanamkan dalam hati. Kalau dilihat sekarang ini, kehidupannya seperti langit dan bumi. Sebulan telah berlalu. Maisie memanggil Bapak Asgardian untuk datang ke rumahnya. Entah apa yang mau disampaikannya kepada Bapak Asgardian. Sebelum berangkat ke kantor Bapak Asgardian, memenuhi undangan bos besar di rumahnya. Setiba di rumah bos besar, Bapak Asgardian langsung disambut oleh Maisie. Maisie pun bertanya bagaimana perkembangan perusahaan selama Bapak diangkat sebagai direktur. Bapak Asgardian menjelaskan semua baik-baik saja, bahkan pesanan pun belum terpenuhi. Padahal produksinya sudah ditingkatkan dengan maksimal. Memang pesanan meningkat begitu tinggi, kata Bapak Asgardian. Bagaimana dengan kepala cabang? Ada tidak Bapak? Mata-matai, kata Maisie. Semua baik. Tidak terdeteksi kalau ada permainan yang tidak sehat. Kalau begitu, hanya itu saja yang merasa perlu saya tanyakan.
Akhirnya Bapak Asgardian meminta izin berangkat ke kantor. Maisie merasa harus ada orang yang ditunjuk untuk mengawasi semua kantor. Tapi Maisie belum ada siapa yang harus ditunjuk. Bagaimanapun ia sudah pemegang kekuasaan. Ia hanya mengontrol pegawainya. Jadi ia tidak terlalu banyak memikirkan. Harus berangkat kerja setiap hari. Maisie banyak waktu untuk berpikir di luar pekerjaan. Tidak seperti selama ini. Bahkan ia sudah mulai berpikir tentang jodoh. Tapi ia tidak banyak kenal lelaki. Hanya saja Jackie. Tapi ia belum bisa menerima Jackie sebagai teman untuk masa depan. Sudah setengah tahun berlalu. Ia tidak aktif berangkat ke kantor. Tapi ia masih banyak di rumah. Sebenarnya banyak waktu apabila ia mau keluar. Tapi mengapa hari itu? Ia ingin sekali mencari suasana alami. Ia memutuskan untuk berangkat keluar kota. Bosan dengan suasana kota. Jarum jam menunjukkan pukul 9.30. Ia berangkat hanya ditemani sopir pribadinya. Kebetulan sudah beberapa hari ini ia mencari sopir pribadi. Beruntung ia mendapat sopir wanita. Tujuan mereka hanya jalan-jalan. Mau melihat pepohonan yang alami. Sudah berapa jam mereka berjalan? Mereka hanya istirahat makan siang di pinggir jalan. Setelah selesai mereka memutuskan untuk pulang. Waktu menuju pulang pun masih butuh waktu berjam-jam. Tapi mereka merasa menikmati perjalanan itu. Walau hanya di atas mobil. Tiba di rumah mereka langsung parkir mobil di garasi. Maisie turun mobil duluan. Maisie pun dibuat terkejut. Setelah melihat ada seorang pemuda duduk di teras samping rumah. Ia tidak kenal. Maisie langsung menghampirinya dan bertanya siapa Anda dan apa tujuan Anda datang kemari. Pemuda itu tidak menjawab. Bahkan ia balik bertanya pada Maisie, Anda siapa bisa di rumah ini? Akhirnya mereka sama-sama diam. Tidak ada yang bisa bicara karena terpana dengan kecantikan dan ketampanan di depan mata mereka. Akhirnya mereka. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbarunya. Jangan lupa di like, share dan di subscribe.